Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengajak diri kita, teman-teman kita, saudara seiman kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betapa banyak saudara seiman kita yang telah mendahului kita hingga tidak bisa bertemu dengan Ramadan kali ini. Dan marilah juga kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswah hasanah bagi kita, teladan bagi kita, sehingga kita dapat belajar dari beliau bagaimana cara menjadi muslim yang baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sedang berada di penghujung Ramadan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ibadah khusus di akhir Ramadan, terutama di 10 terakhir Ramadan. Apakah itu? I'tikaf. Apa itu i'tikaf? Secara bahasa, i'tikaf adalah berdiam diri di suatu tempat untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Fokus mengerjakan suatu pekerjaan di suatu tempat, ya. Secara istilah adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu, ya. Sebenarnya i'tikaf ini adalah syar'un man qablana, yaitu syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan ibadah yang dikerjakan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Seperti puasa Nabi Daud, ya. Begitu juga dengan i'tikaf ini. Ini sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Ya. Telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku. Bersihkanlah rumahku. Untuk siapa? Lit-taifin, ya. Untuk orang yang tawaf, wal akifin, dan orang yang beriktikaf, wa ruk'is sujud, dan orang yang rukuk dan bersujud, ya. Dan juga di firman Allah dan juga di ayat lain, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian campuri mereka sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid, ya. Dari ayat di sini diambil kesimpulan bahwa i'tikaf itu harus di masjid. Masjid adalah tempat dikerjakan solat fardu 5 waktu. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini, ya. Adapun di hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis yang menganjurkan untuk i'tikaf. Salah satunya adalah hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashr al-awakhir min Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Tsumma i'takafu azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Adapun hukum i'tikaf, para ulama sepakat bahwa i'tikaf hukumnya adalah sunnah. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Ini adalah Imam Ibnu Arabi dan Imam Battah, ya. Mereka mengkategorikan kepada sunnah muakkadah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya hingga akhir hayatnya. Dari riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari setiap tahunnya, tetapi di tahun terakhir beliau beriktikaf selama 20 hari. Ya. Kemudian, kepada siapakah hukum iktikaf ini berlaku? Hukum iktikaf ini berlaku
untuk muslim dan muslimah. Tetapi khusus untuk muslimah kaum perempuan, mereka terikat dengan 3 syarat. Ya. Terikat dengan 3 syarat. Yang pertama adalah terbebas dari fitnah. Maksudnya adalah misalnya yang telah bersuami istri, si suami di rumah, istri beriktikaf di masjid, tidak ada yang menemani, tidak ada mahramnya, maka ini mengundang fitnah. Atau kaum muslimah, tidak berpakaian yang seharusnya, tidak menutup aurat. Ini mengundang fitnah. Adapun yang kedua adalah aman dari segi tempat. Maksudnya misalnya di masjid harus ada tempat khusus untuk jamaah perempuan yang ingin beriktikaf. Ini tidak boleh bercampur dengan jamaah lelaki. Adapun yang ketiga adalah kaum perempuan tidak terikat dengan kewajibannya di rumah. Misalnya seorang anak yang di rumah masih membutuhkan kasih sayang ibunya. Nah, kalau begini kejadiannya, kaum perempuan utamanya tetap di rumah, tidak beriktikaf di masjid. Baik. Tadi hukum iktikaf adalah sunnah, tetapi bisa menjadi wajib apabila ia bernazar. Ini sebagaimana riwayat Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab pernah berniat bernazar untuk iktikaf di satu malam di Masjidil Haram. Kemudian Nabi mengatakan, "Aufi bin nadrika." Aufi bin nadrika, maka tunaikanlah nazarmu itu. Baik. Kemudian adapun syarat untuk umumnya adalah ada 4. Yang pertama, muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz, mampu membedakan yang baik dan yang benar. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Adapun untuk rukun iktikaf ada 2. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Ya. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian yang kedua adalah berdiam diri di masjid. Ya. Ini berdiam diri ini sekurang-kurangnya dikatakan berhenti atau tumaninah. Kemudian adapun yang dapat membatalkan iktikaf ada 5. Yang pertama adalah jima'. Yang kedua, murtad, keluar dari agama Islam. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, haid dan nifas. Yang kelima adalah keluar dari masjid tanpa sebab. Kaum muslimin rahimakumullah, seseorang yang ingin atau berniat untuk beriktikaf, hendaklah dia memperhatikan terlebih dahulu maslahat dan mudaratnya, baik dan buruknya. Ya. Misalnya seorang pemuda yang dibutuhkan untuk berada di rumah atau memiliki kewajiban terhadap orang tuanya, maka dahulukan hak orang tuanya dahulu. Karena mendahulukan hak orang tua adalah kewajiban. Apabila dia diizinkan untuk iktikaf, maka iktikaf adalah yang utama. Juga berlaku untuk yang bekerja untuk kepentingan masyarakat umum, maka utamakanlah kepentingan masyarakat umum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diniatkan oleh hamba-hambanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan barang siapa yang diberikan kesempatan untuk beriktikaf, kemampuan untuk beriktikaf, maka marilah kita raih kesempatan ini untuk mendapatkan fadilahnya, yaitu keutamaan untuk mendapatkan malam terbaik, malam yang paling mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita Lailatul Qadar. Semoga seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.